Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita dari buku Mayat yang Kembali bagian ke-8 dengan judul Anak. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Patwa meletakkan koran sore yang dibacanya di atas meja. Ia tertegun menyaksikan seorang perempuan menggendong anak memasuki halaman rumahnya. Langkah-langkahnya pasti menerobos gerimis. Patwa bangkit untuk memastikan siapa yang datang. Setibanya di depan Patwa, perempuan itu menghapus kulitnya yang basah. Sesaat ia menatap anaknya sebelum pandangannya mengarah ke Patwa. "Di sini rumah Patwa?" Pertanyaan itu begitu sopan keluar dari mulutnya yang mungil. Perempuan itu tersenyum melihat Patwa mengangguk. "Patwa yang mana?" ujar Patwa dengan perasaan ganjil karena seingatnya ia tidak pernah mengenal perempuan yang ada di depan hidungnya ini. "Mungkin Anda salah alamat." "Tidak, saya yakin di sini rumah Patwa. Saya datang mencari Patwa," jawabnya pasti. "Saya Patwa, tapi saya tidak mengenal Anda." Patwa tidak mampu lagi menyembunyikan perasaan aneh yang berbaur dengan perasaan kecut. Ia sendiri tidak mengerti mengapa perasaan seperti itu menyergapnya. "Anak ini darah daging Anda, Patwa." Ucapan wanita itu menyempurnakan rasa aneh dalam diri Patwa. Anak? Apakah perempuan itu tidak salah ucap? Atau kupingnya yang salah dengar? Apalagi selama lebih 20 tahun perkawinannya dengan Lastri, mereka tidak dikaruniai anak. Kini mendadak ada perempuan yang mengaku melahirkan anaknya. Mungkin ibu keliru. Seumur hidup saya tidak pernah punya anak." Patwa berusaha ramah. Ia mengatur pelemu suaranya supaya berkesan tenang. "Sebenarnya sudah lama kami merindukan rengek bayi di rumah ini. Tetapi sampai sekarang semuanya itu tidak kunjung menjadi kenyataan." Wanita itu mendengarkan penjelasan Patwa dengan seksama, tetapi sorot matanya tetap memvonis bahwa anak yang ada di gendongannya itu adalah anak Patwa. "Kalau Anda tidak bersedia mengakui anak ini sebagai darah daging Anda, saya tidak memaksa. Permisi." Setelah mengucapkan kata-kata yang hampir tanpa emosi, wanita itu kemudian berlalu dengan langkah-langkahnya yang ringan, menerobos tirai gerimis. Patwa terkesiap, wanita itu lenyap bagai kabut. 1000 pertanyaan mengebor pikiran Patwa. Andai kata saat itu di rumah ada istrinya, pasti bisa tersulut pertengkaran hebat. Patwa tinggal sendiri di rumah karena badannya kurang sehat, sementara istrinya pergi mengikuti arisan keluarga. Patwa sulit mengikis bayangan bocah dalam dekapan ibunya itu. Anak perempuan yang ditaksir berusia 2 tahun itu tampak damai dalam dekapan ibunya. Bola matanya yang hitam pekat mengapung di telaga matanya yang bening. Andai kata wanita itu sudi meninggalkan anaknya, Patwa akan menerimanya. Tentu istrinya setuju. Akan tetapi mestinya ia jangan menggunakan cara-cara yang mirip dengan teror. Apa yang tersembunyi di dalam diri perempuan itu tetap merupakan misteri bagi Patwa. Jika perempuan itu mencoba memerasnya dengan menggunakan sang bayi sebagai kedok, rasanya tidak masuk akal. Wanita itu sangat bersahaja. Ia tidak memaksa Patwa untuk mengaku. Dengan langkahnya yang enteng, ia meninggalkan Patwa yang tegak terpaku. Namun suatu kesadaran yang paling dalam pada diri Patwa terkuak perlahan-lahan bagai angin menyingkapkan tirai. Sepertinya ia pernah melihat wajah wanita itu, tetapi kapan dan entah di mana. Ia mengarahkan seluruh jaringan saraf memorinya, akan tetapi bayangan samar itu tidak kunjung terjangkau.
Sebenarnya meskipun tidak dikaruniai anak, hasrat lelaki Patwa masih tetap bergejolak. Mungkin istrinya yang mandul atau impian mereka belum juga sempat mengapung ke permukaan. Sebagai kepala bagian di suatu departemen, Patwa sering bertugas ke daerah-daerah meninjau beberapa proyek yang sedang dibangun. Selama beberapa hari ia menginap di hotel berbintang. Dalam kesendiriannya di dalam kamar hotel, ia sering merasa sepi, suatu jenis perasaan keterasingan yang sering melemparkannya ke daerah tidak bertuan. Ia seorang suami tanpa predikat ayah. Betapa ia mendambakan anak-anak memanggilnya dan bergelayutan di tangannya. Peluang untuk menjadi ayah makin tertutup bagi Patwa karena masa menopause telah menghampiri istrinya. Patwa merasakan hidungnya lenggang meski kaya, mempunyai istri cantik dan jabatan yang mencuatkan wibawa. Beberapa tahun terakhir, Patwa mulai berani menghadirkan perempuan lain di ranjang saat ia bertugas keluar kota. Wanita-wanita itu memberikan kehangatan padanya. Mimpi Patwa makin menyala-nyala bagai jerami kering disambar api. Meskipun sadar mimpi itu akhirnya jadi belati yang mengiris kalbunya, Patwa tidak pernah jera karena hanya itulah miliknya yang tersisa. Ia masih ingat waktu berada di Bandung, Jogja, dan Surabaya, ia ditemani wanita-wanita muda yang menyulut mimpinya. Ia terapung-apung bagai capung meniti angin. Ia berdua dengan wanita di dalam kamar dan lantas berdua di atas ranjang mengarungi gelombang. Patwa yang berusaha merekam kembali pengalamannya mendadak tersentak melihat ada sesosok wanita yang lain lagi menggendong anaknya melangkah memasuki halaman rumahnya. Patwa terkesima dan tidak mampu berdiri. Wanita yang mendekap anak lelaki di dadanya itu menatap Patwa lekat-lekat. "Di sini rumah Patwa?" tanya wanita itu dengan suara tertahan. Bocah dalam gendongan perempuan itu tertawa kepada Patwa. Lelaki itu meraba aneh mendengar pertanyaan hampir senada dengan perempuan sebelumnya. "Betul, maksud kedatangan Anda?" Patwa justru bertanya sambil menduga-duga jawaban wanita itu. "Saya mau menyerahkan anak ini. Dia anakmu." "Apa? Anak saya?" Dahi Patwa berlipat mengucapkan kalimatnya. "Iya, saya tidak pernah mengenal Anda sebelumnya." "Jangan mudah melupakan perbuatanmu, Patwa." "Sumpah?" Belum sempurna mulut Patwa terkatup, perempuan itu sudah meninggalkan Patwa. Langkah-langkahnya ringan menerobos tirai gerimis. Perempuan itu menghilang dari pandangan Patwa bagai kabut di bawah matahari. Patwa mengusap wajahnya untuk meyakinkan dirinya bahwa ia bukan sedang bermimpi. Kesadaran Patwa belum pulih untuk membedakan antara mimpi dan kenyataan. Tiba-tiba muncul lagi perempuan ketiga dengan perutnya yang mengisyaratkan dalam waktu dekat akan melahirkan. Patwa bingung, ia membiarkan wanita itu melangkah menghampirinya. Dalam jarak 2 meter wanita itu menatap Patwa lekat-lekat. Ia meraba perutnya yang membuncit. "Saya datang untuk mencari Patwa." "Maksud Anda?" "Lihatlah perut saya." "Loh, kenapa?" "Patwa yang menghamili saya." "Saya?" "Iya, saya tidak pernah mengenal Anda," kata Patwa. "Anak dalam perut saya ini suatu bukti Anda tidak hanya pernah bertemu dengan saya." "Sumpah, saya tidak." Kalimat Patwa terputus. Wanita itu sudah beranjak pergi. Patwa mengusap wajahnya untuk meyakinkan bahwa ia masih sadar. Ia masih normal dan belum sinting. Belum. Kini di mata Patwa terpampang wajah-wajah wanita yang pernah menemaninya waktu berada di luar kota. Patwa berpikir mungkin di antara banyak wanita yang pernah bersamanya, 3 wanita yang datang itu tentulah yang ditinggalinya kartu nama. Seketika bulu tengkuk Patwa berdiri. Rasa bahagia dan takut menjadi satu di dalam dirinya saat membayangkan wanita penghibur yang pernah bersamanya itu menjadi ladang subur bagi keturunannya. Apa mungkin pelacur hamil dan melahirkan?
Pertanyaan ini bagai bor menusuk dinding sukma Patwa. Ia tersenyum kecut begitu mampu menjawab sendiri pertanyaan bodoh itu. Entah dorongan dari mana, Patwa kemudian meninggalkan rumahnya. Ia bermaksud mencari perempuan-perempuan itu. Ia yakin bocah-bocah dalam dekapan perempuan itu adalah anaknya. Bayi dalam perut wanita yang sedang hamil itu adalah anaknya. Anaknya. Selama ini hasrat memiliki anak sering menteror mentalnya, sering menjadi bunga mimpi dalam tidurnya. Akan tetapi ketika mereka datang, mengapa ia justru menghindarinya? Patwa mencari mereka ke stasiun kereta api karena menduga mereka naik kereta api Senja Utama atau Bima. Nihil. Patwa memacu kendaraan ke Bandara Soekarno-Hatta. Ia memperkirakan mereka naik pesawat. Nihil lagi. Patwa kembali lagi ke rumah malam hari. Istrinya melihat Patwa dengan sorot mata ganjil. Perubahan wajah Patwa begitu tegas di mata istrinya. Wanita itu menyarankan supaya Patwa pergi ke psikiater. Patwa malah marah mendengar nasihat istrinya. Malam harinya Patwa tidak mampu tidur sepicing pun. Pagi itu Patwa mendadak cerah. Istrinya begitu takjub. Patwa yang kemarin sore wajahnya murung, kini begitu cemerlang. Istrinya mencuri pandang saat Patwa menemaninya sarapan pagi. Seperti biasa istrinya melambaikan tangan saat melepaskan keberangkatan Patwa ke kantor. Pada tengah hari Patwa sudah tiba di rumah. Istrinya menduga tentu Patwa sakit dan menyarankan supaya Patwa beristirahat. Istrinya kaget begitu mengetahui Patwa mendapat tugas keluar kota mendadak. Ini tugas penting yang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, ujar Patwa sebelum istrinya merapat. Aku merasa lebih sehat hari ini. Istrinya tidak dapat berbuat apa-apa. Ia mempersiapkan pakaian Patwa dalam koper kecil. Tidak lama kemudian taksi yang dipesan via telepon datang. Patwa mencium istrinya sejenak sebelum memasuki taksi. Suatu kebiasaan yang sudah lama dilakukannya. Aku segera meneleponmu, Patwa berjanji kepada istrinya. Wanita itu melambaikan tangan melepaskan suaminya. Taksi meluncur cepat ke Bandara Soekarno-Hatta. Pikiran Patwa lebih cepat dari mobil itu, bahkan lebih cepat dari pesawat yang ditumpanginya menuju Jogja. Patwa kembali ke Jogja. Ia menuju hotel tempat ia pernah menginap dengan perempuan. Ia bertanya ke sana kemari. Nihil. Ia menginap di kamar yang pernah menjadi saksi keperkasaannya. Sia-sia Patwa mencari wanita itu. Akhirnya ia tidur ditemani bayang-bayang. Keesokan harinya Patwa memutuskan pergi ke Surabaya dengan pesawat pertama. Pikirannya lebih cepat dari pesawat. Ia naik taksi ke hotel yang pernah dipakainya untuk tempat menginap waktu berada di Surabaya. Ia bertanya ke sana kemari. Nihil. Ia bermalam di kamar yang jadi saksi kegagahannya. Kembali keesokan harinya Patwa memutuskan untuk pergi ke Bandung. Ia menginap di hotel yang pernah dipakainya bermalam. Kembali keesokan harinya Patwa memutuskan untuk pergi ke Bandung. Ia menginap di hotel yang pernah dipakainya bermalam. Tidak seorang pun mengenal wanita yang disebutkan Patwa. Kenyataan ini benar-benar membuat Patwa pusing 7 keliling. Padahal ia sudah bertekad untuk mengambil anak yang berasal dari darah dagingnya, apapun risikonya yang harus dihadapi. Bahkan ia rela mengorban pekan perkawinannya yang telah dibangunnya selama 20 tahun. Demi anak, demi panggilan ayah yang sudah lama diimpikannya. Setelah gagal mencari wanita-wanita itu, Patwa kembali ke Jakarta. Akan tetapi Patwa tidak kembali ke rumahnya. Ia menelusuri jalan raya, lorong, dan gang. Ia menelusuri sepanjang rel, ia menelusuri sepanjang kali, ia menelusuri sepanjang waktu.
Setiap kali melihat anak kecil bermain-main di halaman rumahnya, Patwa segera memburunya. Patwa memperhatikan bocah-bocah itu dengan seksama. Patwa tidak tinggal diam begitu melihat anak kecil yang dibimbing orang tuanya di sebuah taman. Ia sering terpaku di luar pekarangan panti asuhan. Ia sering mendatangi tempat pembuangan sampah dan menyaksikan anak-anak gelandangan bermain-main di samping gubuknya. Ternyata tidak seorang pun memperdulikannya. Tidak seorang pun menoleh kepadanya, apalagi memanggil ayah sebagaimana yang diharapkannya. Melihat kehadiran Patwa, tidak jarang anak-anak menjauh dan berlari ketakutan. Patwa terus berjalan menelusuri waktu. Ia tidak minum dan makan. Ia tidak peduli haus dan lapar, letih dan lelah, hujan atau matahari terik. Ia berjalan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, dan bertahun-tahun. Sampai suatu hari ketika melintas di sebuah taman kota, ada perempuan yang mengikutinya. Patwa panggil perempuan itu. Patwa mempercepat langkahnya. Perempuan itu juga mempercepat langkahnya sambil membimbing anaknya. "Ini anak kita, Mas." Perempuan itu terus memburu Patwa. Dia adalah istri Patwa yang sepeninggal lelaki itu ternyata hamil. Ia terus memburu Patwa, memburu. Patwa ketakutan. Ia lari tunggang langgang. Di sebuah tikungan tubuh Patwa disambar bus yang melaju kencang. Patwa terpelanting. Istrinya mendekat. Patwa yang masih sadar menutup matanya dan tidak mau bertatapan dengan istri dan anaknya. Orang-orang yang ada di sekitar tempat itu saling berpandangan menyaksikan adegan lelaki sakit jiwa, seorang ibu dan anaknya. Tamat pemirsa, judul dari buku Mayat yang Kembali yaitu Anak. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.